Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, sahabat LPTV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama pengamat politik, akademisi Chandra Wansah, S.Ikom MIP. Nah, sekarang yang lagi masa kampanye pilkada serentak, pilkada Lampung untuk Pilgub dan pilkada kabupaten kota di 15 kabupaten kota di Lampung. Dan di masa kampanye ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, adanya ketidaknetralan ASN, ketidaknetralannya aparatur kampung, terus adanya pelaporan masyarakat terhadap KPU atas penetapan calon. Ada juga isu-isu SARA, salah satunya ada di Mesuji yang ada salah satu calon bahwa kalau nggak milih saya misalnya itu nggak masuk surga, kalau milih saya dijamin bisa masuk surga. Ini kan sungguh miris sekali seorang calon pemimpin yang melontarkan statement yang seperti itu. Dan di salah satunya juga ada di Kota Metro yang salah satu calon wakilnya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakumdu karena telah melanggar kampanye. Terus di Lampung Tengah juga ada, di Timur juga ada, hampir semua itu terjadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan pengamat politik kita, Pak Chandra Wansah. Sebetulnya apa sih yang harus untuk menciptakan pilkada supaya bisa memberikan pendidikan demokrasi yang baik terhadap pemilih kita, terhadap masyarakat kita ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lampung LPTV dimanapun berada. Ya, saya melihat dinamika pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten kota sudah mulai atau memang sudah menghangat. Ini berkaitan dengan ketika kita melihat beberapa di kabupaten diketahui sudah ada yang berurusan dengan pidana pemilu, sudah banyak yang dilaporkan kepada penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. Berarti ini kan ada yang kurang sesuai dengan penyelenggaraan pemilihan wabil khusus kepada kita menciptakan sebuah pemilihan kepala daerah secara substantif. Bagaimana kita menuju sebuah hasil nanti yang bisa kepala daerah menjadi citranya sebuah daerah. Itu yang paling pasti. Ya, bagaimana kita menciptakan hal itu? Tentunya ya tidak bisa hanya diserahkan dengan penyelenggara pemilu, ya Pak Wawan, tetapi juga banyak yang harus terlibat, baik itu dari pasangan calon, dari partai politik pengusung pasangan calon, dari penyelenggara pemilu, dari rakyat sebagai pemilih juga harus terlibat dalam semua tahapan pemilihan ini. Bagaimana seorang calon di dalam berkampanye, bagaimana seorang tim sukses, tim pelaksana kampanye dalam berkampanye untuk membangun citra seorang calon agar bisa memberikan sebuah citra yang positif kepada calon, tapi tidak mengabaikan etika, estetika di dalam pemasangan alat peraga kampanye dan prosedur-prosedur yang harus terjalankan oleh setiap pelaksanaan kampanye. Nah, ini yang perlu juga ditingkatkan pendidikan politik, yang perlu diajarkan agar nanti masyarakat teredukasi bagaimana mereka memilih itu berdasarkan hasil dari bagaimana mereka mengetahui sebuah ide kreatif, visi, misi, program yang diterangkan, yang disampaikan, teraktualisasi dengan beberapa tahapan ketika mereka berkampanye.
bukan hanya ketika mereka menyampaikan sebuah program yang bagus, visi dan misi yang bagus, tetapi bagaimana realitanya ketika mereka step by step di dalam merancang agar visi dan misi serta program tersebut terrealisasi ketika mereka sudah menjadi nanti. Ya, ini yang perlu juga diberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalkan, jangan sampai masyarakat terkotak-kotak. Jangan sampai masyarakat nanti ketika pemilihan sudah selesai, tetapi konflik di grassroots-nya masih terjadi. Ini yang perlu kita berikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat Provinsi Lampung wabil khusus. Nah, saya sangat menyampaikan, sangat mengapresiasi kalau ada pasangan calon, tim pasangan calon memberikan sebuah edukasi. Iya, berkampanye. Tetapi edukasi dalam berkampanye juga harus menjadi prioritas agar tercerdaskan masyarakat Provinsi Lampung ini. Dalam pandangan Pak Chandra ini, apakah sejauh ini sudah ada masyarakat terkotak-kotak dengan adanya memberikan dukungan ke para calon itu? Iya, ini jelas pasti akan terjadi terkotak-kotak. Tetapi kan agar nanti gap di antara masyarakat tidak terlalu besar. Kalau sekarang kita lihatin aja di pesawaran contohnya. Laporan dari LSM, laporan dari masyarakat ini kan mencirikan bahwa ada yang sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, jangan diperuncing, jangan menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Ya, lalui sebuah proses, misalkan sebuah gugatan, sebuah laporan dengan mengedepankan hukum yang didahulukan, bukan didepankan ego sesaat dengan misalkan mengumpulkan massa untuk berdemo, ya, atau memprovokasi masyarakat agar ya sebuah citra yang telah dibangun oleh pasangan calon yang lain ya menjadi jelek. Nah, ini yang perlu juga menjadi pemahaman bagi masyarakat yang memang sudah cerdas atau yang memegang sebuah jabatan, ya walaupun jabatannya sebagai ya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda maupun ya pemerhati politik. Saya rasa ya sudah paham tentang bagaimana kita berpolitik secara santun. Memang yang dituju adalah kemenangan. Tetapi kan kalau kita melihat secara substansinya, mereka ini kan berkompetisi untuk bisa mensejahterakan masyarakat secara baik. Kan kita bisa memperkirakan bahwa ya atau bisa menganalisa bahwa mereka ini seharusnya berkompetisi untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, seharusnya berkompetisi secara baik. Ya, bolehlah ketika pencitraan yang dibuat, tetapi pencitraan dengan tidak ya merendahkan calon yang lain, dengan tidak ya gontok-gontokan dengan calon lain, jangan sampai membawa agama, suku, adat, ras. Nah, ini yang sangat disesalkan karena dalam Undang-Undang 10 pasal 69 ada regulasi yang menyampaikan bahwa ada unsur pidana kalau misalkan ada sebuah kegiatan kampanye membawa unsur sara, berita hoax, ya ini juga ada unsur pidana pemilu ya yang pasti akan diterapkan oleh penyelenggara pemilu apabila memang ada bukti-bukti, ada alat bukti, ada barang bukti dan dilaporkan atau menjadi sebuah temuan. Jadi ya berkampanyelah secara santun, berkampanyelah untuk berkompetisinya, ya saling menawarkan sebuah visi misi program kerja yang realistis sehingga masyarakat juga tercerdaskan terhadap apa yang akan dibawa ketika mereka nanti setelah terpilih menjadi bupati maupun gubernur provinsi. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa calon wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada aparatur kampung yang disidang oleh Gakumdu, ada juga ASN yang tertangkap basah membawa alat peraga kampanye. Nah, pandangan Pak Chandra, apakah dengan adanya mereka yang sudah menangkap itu, regulasi atau penyelenggara pemilu Bawaslu itu sudah menjalankan fungsinya itu atau perlu dimaksimalkan lagi? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan secara serentak ini yang paling sering digunakan oleh para incumbent adalah penggerakan aparatur sipil negara. ASN digerakkan oleh incumbent untuk kemenangan. Karena ASN ini bukan hanya PNS saja, tapi kan kepala desa itu bagian dari ASN. Dalam pasal 71 Undang-Undang 10 tadi ya,
pasal 1, pasal 71 ayat 1, ayat 2, ayat 4 atau ayat 5. Nah, ini kan ada tentang berkaitan dengan ya dilarangnya seorang ASN atau pejabat di dalam melakukan kegiatan untuk pemenangan calon. Ya, apalagi yang bersangkutan menguntungkan ataupun merugikan. Nah, berikutnya ya, ini ada sanksi pidana pemilu pada pasal 188-nya. Nah, ada juga pasal 73 menegaskan terkait dengan pelanggaran yang berakibat kepada pembatalan atau pelanggaran administrasi. Karena pidana pemilu tidak menggugurkan sebuah pelanggaran administrasi. Bisa jadi nanti setelah adanya pidana pemilu, bisa jadi nanti ya pembatalan. Karena sanksi administrasi yang bisa diterapkan ketika mereka melanggar pasal 71. Nanti pada pasal 73-nya ya ada sanksi administrasi yang bisa dikenakan kepada pasangan calon yang bila yang bersangkutan menggunakan kewenangannya, menggunakan sebuah program karena dia seorang incumbent, atau menguntungkan serta merugikan pasangan calon yang lain. Ya, atau yang berikutnya, pasal-pasal berikutnya yang pasal 71 ya, di ayat-ayat berikutnya ya merolling ASN ya 6 bulan sebelum, 6 bulan setelah. Nah, ini juga berakibat kepada sebuah pembatalan ketika yang bersangkutan terpilih, atau karena dia ada unsur pidananya ketika disidangkan di pengadilan nanti setelah diputuskan inkrah walaupun hanya percobaan ataupun cuma 1 hari, ketika sudah memang divonis bahwa itu pelanggaran pemilihan di Undang-Undang 10 tersebut, maka yang bersangkutan bisa menjadi gugur untuk menjadi calon, bukan hanya ya wakilan saja, karena berakibat kepada pasangan calon. Berarti dua-duanya yang bisa gugur untuk menjadi calon. Bisa jadi karena misalkan yang bersangkutan sudah melanggar, lantas yang bersangkutan sudah terbukti dan inkrah, digugurkan nanti. Ya, berarti kalau nanti sudah ditetapkan, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Apakah itu nanti statusnya bisa gugur sebagai calon atau seperti apa? Ya, kalau yang bersangkutan sudah divonis atau sudah inkrah, karena nanti di pengadilan itu tidak lama nanti, berapa hari ya? Kalau tidak salah setelah disampaikan oleh kejaksaan 5 hari setelah disampaikan wajib disidangkan. Setelah itu 7 hari betul-betul akan disidangkan dan diputuskan, divonis terkait dengan yang disampaikan oleh pihak Gakumdu ya kepada pihak pengadilan negeri untuk disidangkan. Nanti kalau sudah vonis, kalau sudah terbukti yang bersangkutan bersalah, ya pasti pelanggaran administrasi akan berlaku juga kepada yang bersangkutan karena terkena pidana pemilu. Ya, kalau nanti kan pengadilan yang membuktikan, bisa jadi nanti ya tidak bersalah versinya pengadilan, ya berarti kan berlanjut kepada untuk bisa mengikuti sebuah pencalonan. Atau nanti ya, karena misalkan surat-suara kan sudah dicetak nanti, bisa jadi kan surat-suara dicetak, memang sudah dicetak, seperti yang surat-suara sudah dicetak, yang bersangkutan pasti terikutkan, tetapi walaupun terpilih nggak bisa dilantik karena ya pelanggaran pidana pemilu dan yang bersangkutan sudah dibatalkan atau diskualifikasi karena terkait dengan pernah melaksanakan pidana pemilu, sehingga ya gugur dengan sendirinya. Itu gugur satu paket atau hanya satu paket? Satu paket. Wah, kepala daerah dan wakil kepala daerah iya, gugur satu paket. Nggak bisa satu, nggak bisa, karena pasangan calon itu. Pasangan calon. Bukan ngambil dari personal. Bukan, pasangan calon. Berarti ya dua-duanya. Dua-duanya. Bisa gugur. Bisa gugur dua-duanya. Ya, karena saya lupa terkait dengan yang bisa menggugurkan atau bisa diganti, tetapi 30 hari baru bisa diganti, 30 hari sebelum hari H. Tetapi yang bisa diganti itu apakah karena pidana? Sepertinya bukan. Ya, misalkan meninggal dunia atau ya adanya halangan tetap sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjadi calon, ya 30 hari sebelum hari H bisa diganti oleh partai politik pengusung. Tapi kalau kena pidana, kayaknya memang harus terdiskualifikasi kayaknya kalau pidana. Nah, kalau pidana ini kan sebelum 30 hari kan bisa diganti oleh partai pengusung. Iya. Tapi kalau sudah masuk 30 hari sebelum
30 harinya sepertinya tinggal 2 hari lagi. Ya, tinggal 2 hari lagi, 30 hari. Sepertinya memang belum disidangkan. Jadi kalau belum disidangkan, sidangnya setelah masuk 30 hari. Putusannya setelah seminggu setelah itu baru ada putusan bersalah ataupun tidak bersalah. Saya rasa memang susah untuk diganti calon ini masuk. Nah, ini kan terkait soal itu. Sejauh ini kan debat ini kan sudah jalan. Ya. Apakah dalam debat itu mereka ada program yang ditawarkan ke masyarakat itu menyentuh nggak sih program-program yang ditawarkan oleh mereka itu? Iya, secara garis besar memang setelah adanya debat kandidat yang di Provinsi Lampung, di beberapa kabupaten kota yang saya lihat, lebih kepada ekonomi dan infrastruktur yang dibahas terlebih dahulu. Ya, kalau secara global memang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya ada beberapa faktor dan yang memang tidak harus memang diperbaharui. Contohnya segi ekonomi. Ya, dari segi ekonomi pengangguran, ya kita tahu bahwa Provinsi Lampung atau masyarakat Provinsi Lampung, ya taraf ekonominya masih taraf ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Sehingga memang harus dibangun bagaimana lapangan pekerjaan tercipta oleh pemerintah, dalam hal ini misalkan calon gubernur ketika sudah menjadi gubernur, ya bupati dan wakil bupati serta wali kota, wakil wali kota harus tercipta sebuah lapangan pekerjaan agar nanti juga berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas masyarakat. Nah, ini kan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan, tingkat ekonomi dari masyarakatnya juga sangat menentukan terkait dengan ya ini tadi ya kriminalitas yang ada, sehingga ini memang dibutuhkan. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur ini kan penentu perekonomian jalan, berputarnya keuangan karena infrastruktur juga jalan. Infrastruktur baik, misalkan ya di tingkat petani, ya pasti berkaitan dengan mahal atau murahnya operasional mereka ketika ngebawa hasil pertanian ke kota untuk mendistribusikan sebuah hasil pertanian, pasti berpengaruh pada infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya bagus, saya rasa tidak terlalu besar biaya mereka untuk mengeluarkan ketika ya membawa hasil pertanian ke kota atau tempat orang yang memerlukan. Nah, ini sangat berpengaruh. Berarti taraf hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Ketika masyarakat nanti dipenuhi, ya ekonominya berpengaruh kepada lapangan pekerjaan, infrastrukturnya terbangun, pendidikan juga bagus, kesehatan juga terlayani. Nah, ini beberapa faktor penting yang menurut saya juga menentukan nanti ketika mereka menyampaikan itu ketika debat kandidat, debat publik kemarin, ya bagaimana pencitraan mereka, bagaimana langkah-langkah konkret yang akan mereka kerjakan ketika nanti menduduki kursi bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, inilah citra positif, inilah dengan langkah-langkah yang konkret, inilah yang menurut saya yang perlu mereka galakkan sehingga meyakinkan masyarakat untuk memilih calon dimaksud. Ya, bagaimana mereka mau memilih, bagaimana mereka terpengaruh dengan ya visi dan misi serta program ditawarkan. Ketika mereka ya debat kandidat, saya lihat masih banyak yang kaku, masih belum terlihat adanya langkah strategis ketika mereka menjabat. Ya, kalau secara umum siapapun juga bisa. Ya, walaupun mengambil calon yang memang nggak ngerti, nggak paham apa-apa, ketika yang umum saja sudah pasti akan menuntaskan kemiskinan, akan membangun infrastruktur. Tapi bagaimana langkahnya ketika infrastruktur berkaitan dengan APBD? Apakah APBD kita nanti di Provinsi Lampung ini bisa membangun infrastruktur? Nggak bisa, nggak mencukupi. Banyak program yang harus memang melibatkan ya pihak ketiga, ya melibatkan pendanaan dari pusat, sehingga memang ini yang harus step by step dan langkah strategis serta yang konkret yang bisa diinformasikan ke masyarakat agar nanti masyarakat bisa diyakinkan ini calon yang akan saya pilih ketika nanti tanggal 27 November
Ketika di bilik suara bukan mikir kembali, tapi sudah memang dari awal sudah terpikirkan, terencanakan dalam hati bahwa inilah calon yang akan saya pilih. Karena kenapa? Sudah bisa memprediksikan ketika yang bersangkutan terjadi dengan langkah konkret yang akan dilakukan di dalam pembangunan Provinsi Lampung, kabupaten kota maupun ya daerah-daerah lain. Ada nggak pandangan ketika debat kemarin ada sebuah keberanian dari para calon untuk merealisasikan? Yang selama ini kan yang terjadi itu adalah janji-janji, tapi janji itu tidak sesuai dengan APBD. Akhirnya janji itu tidak terlaksana dengan APBD. Apakah ada keberanian yang visioner dari para calon itu waktu debat kemarin? Ya, memang mereka hanya secara global tadi, belum ada langkah konkret yang akan dijalankan, misalkan 100 hari pertama atau minimal 1 tahun pertama, apa yang langkah yang akan dilakukan untuk membangun infrastruktur seprovinsi Lampung. Nah, ini kan belum tergambarkan, terdeskripsikan ketika debat kandidat kemarin. Nah, itu yang seharusnya mereka kupas. Ya, saya nggak paham bagaimana sistem debat kandidat yang dilakukan oleh KPU. Tapi saya beberapa kali juga melihat seperti di Lampung Timur. Saya lihat ada pendalaman terkait apa langkah konkret yang akan dilakukan, misalkan Bupati Lampung Timur kemarin di dalam mempromosikan gajah atau apa namanya, welcome bus, bagaimana langkah konkretnya. Nah, ini juga belum tergambarkan ketika Pilgub kemarin, ya seharusnya ada langkah konkret yang akan dilakukan ketika ya membangun sebuah daerah dengan menginformasikan masyarakat. Ini yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Setidak-tidaknya ya langkah yang konkretnya sudah tergambarkan oleh masyarakat, yang secara umum ataupun ya hanya berhalusinasi. Karena ya kalau secara umum dan hanya menyampaikan apa yang akan dilakukan tidak secara konkret, saya rasa semua orang juga bisa menyampaikan hal itu, bahwa akan membangun Lampung, akan ya memperkenalkan Lampung ke tingkat nasional, siapapun juga bisa ngomong seperti itu. Tapi bagaimana langkah dia, langkah gubernur, langkah bupati, langkah wali kota untuk menjadikan Lampung atau daerahnya itu bisa sampai di tingkat nasional. Itu yang harus tergambarkan ketika debat publik ataupun ketika kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah ngobrol banyak soal isu-isu pilkada, dari pelanggaran, dari soal debat, hasil debat kemarin, dan apa yang harus dilakukan oleh para calon kepala daerah nanti, sehingga tercipta pilkada di Lampung ini pilkada yang bersih, yang yang betul-betul menghasilkan seorang pemimpin yang visioner, bertanggung jawab, dan ada program yang ketika sudah tertuang dalam itunya betul-betul bisa dijalankan. Mungkin itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.